Ya, masalah sumur songo itu kan kejadiannya sudah dari zaman dulu ya. Dulunya itu penemuannya dari orang-orang tua dulu. Ya sudah lama sekali ya, cuman diceritain orang-orang tua dulu, itu penemuannya dari orang-orang tua dulu. Dulu ayah saya almarhum itu pernah itu nebang kayu di situ di atas, itu pakai gergaji. Gergajinya udah putus tapi kayunya nggak jatuh. Kalau yang bidan itu ceritanya ya persisnya itu kan menolong orang lahiran ya. Tapi yang jemput juga mobil bagus juga, sampai itu dibawa ke rumah nolong. Setelah bayinya udah lahir, ibunya diantar sampai depan rumah. Terus yang orang tuanya yang melahirkan itu ibu bidan tuh nggak dikasih nggak kasih uang. Terus diambilkan uang, dikasih uang, udah terus pulang toh bidannya. Sampai di lapangan situ kan baru sadar melihat uangnya bukan uang asli tapi daun. Biasanya orang-orang dari luar itu pernah itu ya melihat sosok orang tua itu diikutin dari belakang. Nah, orang tua kan jalan, terus yang ngikutin kan naik motor. Nah, itu pelan-pelan jalan gitu, motornya dikencengin, jaraknya sama, ngebut sama, iya gitu. Tapi sosoknya enggak, sosoknya juga cuman jalan kaki itu. Jadi kalau orang sini itu bikin tempe nggak bisa jadi, Mas. Apa itu sabda dari yang di situ nggak tahu, tapi kalau bikin tempe nggak ada yang jadi. Ya kalau itu barang gaib kita nggak pernah tahu, tapi sering menggodain orang ya gitu, sering goda, terkadang dibingungkan gitu. Selamat malam kerabat Nightmare. Malam hari ini saya dan juga Mas Febri berada di Boyolali. Kali ini kita mengunjungi satu situs bisa dibilang cagar budaya, namanya adalah Sumur Songo ya. Sumur Songo, di belakang kita juga ada mungkin bisa disebut petilasan seperti yang Anda lihat ya kerabat Nightmare. Nanti saya akan ditinggal di sini. Konsepnya adalah uji nyali seperti biasa, merasakan atmosfer yang ada di tempat ini. Cuman kalau dari saya pribadi, karena bisa dibilang semacam tempat yang disakralkan, feeling saya adalah hal yang menenangkan gitu Mas di sini. Sesuatu yang sepuh, yang leluhur, yang perlu dihormati gitu. Kalau dari Mas Febri mungkin ada yang ingin disampaikan. Ya. Memang benar sekali Mas. Energi yang ada di sini itu memang sangat besar ya. Tapi memang nanti masalah gangguan-gangguan pasti ada gitu. Terutama dari yang sebelah sana. Dari sebelah sana nanti pasti ada. Tapi ini kalau misal dilihat emang pohon kanan kiri itu besar-besar banget ya Mas? Iya betul. Apa Mas dominasinya nanti kemungkinan kalau yang Mas Febri lihat? Palingan ya suara sama sekelebatan gitu. Oke. Memang energinya sangat besar sekali ini di sini. Menarik sekali kerabat Nightmare, cerita yang ada di situs Sumur Songo Boyolali ini, tepatnya di Cempogo ya. Cepogo ya. Anda bisa cross check juga mungkin di Google situs ini, dan malam hari ini saya akan coba ditinggal di sini
untuk beberapa waktu ke depan dan merasakan atmosfer yang ada di sini. Ikuti uji nyali di situs Sumur Songo Boyolali. Baik Mas Arman, saya tinggal sendirian Mas Arman di Ya, sini. Nanti makasih. kalau ada apa-apa, langsung saya samperin kita. Makasih Mas Feb. Ditinggal sama Mas Febri sendirian. Dan ini bisa dilihat nih, pohonnya gede-gede banget cuy. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum Eyang. Jadi situs Sumur Songo ini udah dari lama banget. Dan kalau dilihat sih karena ada petilasan, kemudian juga ada makam apa namanya, sumur. Kalau dilihat sih kayak mungkin ada candi-candian juga. Kalau dilihat dari batu-batu yang menyusun sumurnya, ini mungkin bener-bener peninggalan dari zaman dahulu banget. Dan kayaknya banyak juga yang ziarah ke sini. Ada bunga, ada dupa. Ini di lingkungan sumur bagian luar, seperti ada sungai kecil gitu, dan yang luarnya ini rumpun bambu. Permisi. Nah, ini sumurnya nih men. Aduh, nggak boleh diinjek. Kepleset. Tuh, batunya kayak batuan candi, andesit candi gitu loh. Nah,
quwwata illa billahil aliyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau yang saya rasain, bisa dibilang ini tempatnya cukup tenang. Jadi sangat wajar kalau misal ada yang datang untuk mungkin bersemedi, untuk menenangkan diri, untuk mencari ya bisa dibilang ilmu mungkin gitu ya. Karena tempatnya sangat bagus. Ibaratnya itu kayak nge-recharge diri kita gitu loh cuy. Cuman emang dari bagian rumpun bambu yang tadi saya kasih lihat dari bagian luar sana, itu seperti ada apa ya, sedikit interaksi sekelebat seperti yang Mas Febri bilang juga, dan lebih ke arah bukan negatif ya, tapi apa ya, yang saya rasain itu kayak misal sosok-sosok yang ada di situ tuh kayak, mohon maaf saya sebut ya, kayak misal pocong, kayak misal kuntilanak gitu-gitu loh, hantu-hantu yang ibaratnya itu kelasnya kelas bukan danyang. Tapi jujur kalau misal di sini, apalagi di sebelah makam Kiai Mojo, beliau wafat tahun 1860, ini rasanya cukup tenang cuy. Dan pohon-pohon di sini gede-gede banget sih, beneran. Saya coba jalan-jalan lagi ya. Pohon-pohon atas mulai ada suara kayak ngelempar. Dari arah luar. Sesekali terasa agak pusing. Tapi so far so good. Hanya ada suara kodok, suara jangkrik. Saya belum dapat suara burung malam. Maksudnya bukan burung malam yang nyeremin gitu loh. Paham kan? Kita kan beberapa kali penelusuran dan pasti dapetin kayak suara burung hantu atau burung malam yang nggak enak lah, yang bikin bulu kuduk merinding, yang
kayaknya vibrasinya itu vibrasi jelek, tapi ini beneran tenang. Kayaknya bakal kesini lagi sih walaupun nggak syuting gitu loh, karena energinya terasa sangat nyaman. Bukan bermaksud apa-apa ya, tapi kayak misal lu lagi punya duit, lu lagi punya utang banyak gitu ya, kesini itu kayak sedikit stress release gitu loh. Lagi-lagi ya kita minta kepada Tuhan ya, cuman maksudnya ketika kita datang kemudian pikiran kita lebih tenang, kita kan pasti punya kesempatan untuk memikirkan masalah kita lebih apa ya, lebih kalem lagi, lebih santuy. Dan kalau misal kita mikirnya udah kalem, udah santuy, kan pasti jalan keluar muncul. Mungkin logika berpikirnya begitu sih sebenarnya. Cuman untuk makam Kiai Mojo ini kurang tahu juga ya, karena maksudnya beberapa kali penelusuran itu kan ketika kita datang kepada tempat atau situs yang ada kuburannya itu kan beberapa hanya sebenarnya ada petilasan gitu, cuman nggak tahu apakah ini juga hanya sebatas petilasan dari Kiai Mojo. Nuwun sewu yang saya sebut namanya, semoga yang berkenan. Atau memang beliau dimakamkan di sini. Cuman itu bukan jadi fokus kita sih. Maksudnya karena itu juga kejadian sudah lama sekali. Yang pasti kita sebagai generasi penerus, kita tahu kita punya leluhur, ya cukup menghormati saja, cukup mendoakan gitu ya. Dari sisi sana cuy, sisi rumpun bambu mulai muncul suara-suara cekikikan. Mulai muncul suara cekikikan yang saya pernah browsing di YouTube ya, kayak suara-suara hantu gitu yang orang-orang pernah tahu gitu ya, diskusi-diskusi orang lah. Itu mereka bilang kalau suara-suara kayak gini, cekikik kayak gini tuh kayak suara pocong. Permisi, saya sebut. Dan sekarang jam 1:47, udah hampir jam 2 pagi. Sesekali ada suara dangdut kalau misal Anda merhatikan deh dari kampung sebelah. Padahal ini udah jam 2
jam 2 dan maksudnya di desa ya, Boyolali kan lumayan tapi masih ada dangdutan jam segini, kayak nggak make sense aja sih. Tapi sih saya yakin itu memang dangdut ya, maksudnya emang orang, bukan makhluk astral. Oke, saya tuh tertarik banget dengan daerah sana, dengan suara ini. Cekikik, 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 cekikik. Dan itu rame banget loh. Ayo dong, kelihatan dong. Ayo dong, kelihatan. Nah, kalau misal yang tadi saya dapetin tuh, ini kan sumur Songo ya, tapi kayaknya ada cuman 1, 2 yang kelihatan. Nggak tahu Songo itu artinya memang 9, tapi yang lain gaib, atau 9 yang tersisa cuma 2, atau 9 itu dihitung dari apanya. Belum nemuin informasi yang ibaratnya benar-benar bisa memuaskan dari rasa ingin tahu itu gitu. Tapi makin kesini makin agak lemes sih cuy. Lemes. Cuman sih saya logika berpikirnya adalah karena kan banyak pohon besar ya kan malam hari. Sedangkan pohon tuh kalau malam hari kan nggak ngasihin oksigen kan. Jadi yang bikin lemes adalah karena ada banyak karbon dioksida. Maybe sih logika berpikirnya begitu aja. Tapi kalau dari segi energi memang terasa sangat tenang. Tenang banget. Jadi kalau misalnya Anda mungkin penasaran, pengen datang ke sini, cobain aja situs Sumur Songo. Ada suara mendengung. Ada suara mendengung dari sisi kanan. Antara mendengung dan merintih. Dari sisi kanan cuy. Dan suaranya itu kayak muter gitu loh. Jadi kayak dari sana, terus ke kanan, terus ke belakang. Tuh kan, lagi-lagi tuh saya kayak ketarik sama daerah rumpun bambu 2 ini sih. Semoga sih nggak ada apa-apa ya. Tuh, muter lagi tuh, ada suara lagi tuh. Nggak tahu ketangkap kamera atau enggak. Tapi di telingaku sebelah kanan bunyi ada suara kayak dengung.
saya berada di luar, bahkan keluar dari kamera yang sudah saya setting. Pohon besar, rumpun bambu, ada kayak sungai gitu di sisi kiri saya. Suara mendengung gitu loh cuy, kayak suara wanita. Dari sisi pohon, tapi terasa muter gitu, pindah-pindah. Dan jelas banget di telinga kanan. Mas Febri tuh kayaknya udah mulai samper. Betul, Mas Feb. Ya Mas Herman. Nah, udah ada Mas Febri nih, kerabat Nightmare. Gimana Mas Herman? Kita coba explore dulu kali ya. Kita explore dulu ya Mas. Ya. Nah, karena sebenarnya secara umum tempatnya sangat tenang, nyaman, bahkan termasuk di situs pemakamannya ini pun tentram gitu loh Mas. Dua sumur juga tentram. Yang agak berisik itu sebenarnya dari sisi sini nih, rumpun bambu sini. Ya, dari rumpun bambu sini. Ini banyak suara-suara kayak apa ya? Bisa dibilang ini nih, apa namanya Mas?
cekikik gitu loh Mas. Suara cekikik gitu, dan hampir mirip kayak orang ketawa gitu ya. betul. Dan beberapa kali kapan hari itu kalau nggak salah waktu saya di Dusun Punting kan, kalau nggak salah ya, penelusuran sama Dirja juga, ada Dirja di situ, krunya Dirja diganggu dengan suara itu, dan yang dia lihat adalah pocong Mas. Ya. Jadi seperti yang saya bilang di awal tadi ya Mas ya, memang yang sering mengganggu itu memang daerah sini. Dan itu Daerah pocong, beneran. Ya, sosok pocong tersebut ada di sini, di pohon bambu yang ini. Ya ini. Berapa Mas? Satu atau banyak Mas Feb? Kalau yang ada di bambu yang ini hanya satu, tapi di sekitaran sini masih banyak yang lainnya gitu. Sosok pocong pun masih ada, sosok kunti pun masih ada. Dan kalau yang di sana, yang agak ke sana ini, yaitu agak ke dalam sana. Oh iya. Itu ada sesosok apa ya, kayak orang tua. Ya mohon maaf, tapi kayak ngecas terus gitu loh Mas. Oh, aduh, ngiler gitu ya, mohon maaf ya. Tetapi itu tenaganya, energinya, kekuatannya itu sangat dahsyat sekali gitu. Termasuk sosok yang negatif atau positif Mas Feb? Kalau dibilang negatif atau positif itu beliau tergantung dengan niatan kita, karena beliau itu menjaga salah satu, bisa dikatakan kayak apa ya, harta karun gitu Mas Di sini. gitu. Jadi kalau orang kesini niatannya jelek, pasti diganggu beliau gitu. Oke. Dan sebenarnya di belakang sini ya Mas, banyak sekali pergerakan. Apa Mas Feb? Sekelebat itu, kalau sosok jelasnya saya nggak begitu jelas ya Mas, karena hanya sekelebat gitu, hanya jalan sekelebat gitu. Iya, maksudnya Ini di sini. kalau dari Mas Febri aja nggak bisa nangkep ya sosoknya itu apa, itu apakah berarti artinya sosok itu punya keilmuan yang tinggi gitu Mas? Karena maksudnya kan beberapa makhluk astral katanya kalau misal semakin rendah ilmunya, semakin dia bisa dilihat sama kita manusia gitu kan, seperti pocong, seperti kuntilanak. Ini Coba mendekat ke sana kali ya. kalau dibilang ilmunya tinggi apa enggak, ini sebenarnya nggak begitu ya Mas ya, karena karena gimana ya, saya sendiri pun merasakan kalau sosok ini nggak begitu kuat gitu. Cuma pergerakan mereka itu sangat cepat sekali gitu. Jadi saya susah untuk menangkap sosoknya itu sosok yang apa. detailnya itu susah. Oke. Iya. Oke Mas Feb. Kalau sumur ini Mas, mungkin Mas Febri bisa kasih penjelasan. Ya. Sebenarnya sewaktu Mas Arman uji nyali dari tadi, bahkan dari kita sampai sini opening gitu, di sini sudah ada sosok orang tua pakai pakaian putih-putih gitu. Mohon maaf, apakah itu yang sesuai di nisan itu Kiai Mojo itu atau sosok lain sebenarnya Mas Feb? Ya, kalau yang ada di, katakanlah itu makam atau petilasan gitu ya Mas Feb. Sosok beliau saya nggak begitu apa ya, nggak begitu jelas juga. Tapi yang saya lihat, sosok yang orang tua ini memang udah dari tadi ada di sini, dan saya menangkapnya beliau penunggu di sini. Oh gitu, oke. Kita akhiri boleh kali ya Mas? Oke,
Kerabat Nightmare, terima kasih banyak sudah menyaksikan penelusuran, sudah menyaksikan uji nyali di situs Sumur Songo, daerah Boyolali. Lagi-lagi kita ke Boyolali ya Mas ya. Jadi buat Anda juga yang mungkin ingin sesekali mengunjungi apa yang sudah kita kunjungi, ke Boyolali ya Mas ya. Terima kasih Mas Febri sudah jagain saya dari jauh. Saya rasa juga kalau misalnya nggak ada Mas Febri mungkin bisa kesurupan juga, mungkin bisa jadi kali ya Mas ya. Ya. Karena sangat besar energinya di sini. Oke. Mungkin habis ini saya perlu dinetralisir juga kali ya. Barangkali ada yang nempel, ada yang apa gitu juga. Kayaknya harus diberesin. Apalagi sekarang jam berapa nih? Jam hampir jam 2:30 sih. Ya, jadi udah cukup larut kita di sini. Terima kasih sudah menyaksikan. Ketemu lagi di video yang lain, tentunya di Gajah Mada Group Channel. Saya Arman, Saya Febri. kita pamit ya. Terima kasih.